Meskipun terlihat konyol, insiden seperti ini bisa terjadi dan tentu saja berakibat fatal. Pada kenyataannya, banyak kecelakaan kerja terjadi akibat implementasi sistem keselamatan yang kurang tepat. Sayangnya, banyak tempat kerja yang masih kurang memprioritaskan penggunaan teknologi dalam mencegah kecelakaan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan secara signifikan dalam jumlah kasus kecelakaan kerja. Ada banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi, tapi dua faktor menjadi fokus pembahasan kami, yaitu kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan dan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD. Lebih dari seperempat kecelakaan kerja di Indonesia disebabkan oleh faktor kelelahan. Faktor terbesar yang menyebabkan pekerja kelelahan di waktu jam kerja adalah jam kerja yang terlalu panjang dan tidak efisien. Ketika kelelahan melanda, fokus dan koordinasi menurun drastis, meningkatkan kemungkinan kecelakaan kerja terjadi. Selain kelelahan, kelalaian penggunaan alat pelindung diri merupakan salah satu faktor terbesar terjadinya kecelakaan kerja, terutama di lingkungan manufaktur. Penggunaan alat pelindung diri seperti helm pelindung, masker, dan sarung tangan melindungi pekerja dari resiko yang tidak terlihat. Namun, dalam banyak kasus, pekerja sering kali mengabaikan APD dikarenakan terburu-buru atau memang tidak nyaman saja. Akibatnya, resiko kecelakaan kerja meningkat secara drastis, terutama di lingkungan manufaktur dan logistik, yang mana sering kali melibatkan alat-alat berat dan bahan-bahan berbahaya. Sesuai dengan use case kami di bidang manufaktur dan logistik, menurunnya tingkat kecelakaan kerja bukan hanya berdampak positif terhadap pegawai, tapi juga terhadap perusahaan. Selain memberikan dampak positif moral dengan mencegah terjadinya cedera, perusahaan juga dapat menghemat biaya operasional perusahaan dengan menurunnya kecelakaan kerja. Contohnya saja, misalnya seorang supir logistik menabrak kendaraan lain dikarenakan faktor kelelahan. Nah, perusahaan bukan hanya rugi dikarenakan hilangnya logistik, tapi juga rugi karena harus membayar denda tuntutan diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Nah, sekarang setelah mengetahui banyaknya dampak dari kecelakaan kerja, tentu saja dibutuhkan sebuah solusi untuk menanganinya. Tapi, apa ya solusinya? Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah sistem pemantauan yang menggunakan teknologi computer vision untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan seperti wajah kantuk, serta memastikan kelengkapan APD para pekerja. Nah, jika ditemukan pelanggaran, sistem secara otomatis akan menyimpan data pelanggaran tersebut, waktunya, dan pelaku. Dengan demikian, akan menjadi sebuah laporan khusus kepada pihak atasan dan dapat menjadi acuan untuk kebijakan perusahaan di masa yang akan mendatang. Untuk melakukan pendeteksian, kami menggunakan teknologi computer vision dengan model YOLO V8. Model ini kami manfaatkan untuk dua fungsi utama, yaitu mengklasifikasikan penggunaan APD dan mendeteksi tanda-tanda kelelahan seperti wajah kantuk. Dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi, YOLO V8 mampu melakukan identifikasi secara real-time, yang sangat penting di lingkungan manufaktur dan logistik. Namun, sebelum model tersebut bisa digunakan secara optimal, pengolahan data merupakan langkah yang sangat krusial. Mengolah data terlebih dahulu sangat penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun berkualitas dan relevan. Ini karena data mentah seringkali tidak siap langsung digunakan dalam pelatihan model. Dan jika tidak diproses dengan baik, akan menghasilkan output yang kurang akurat. Tahap awal adalah pencarian data dan pengumpulan data. Pada tahap ini, kami melakukan pengumpulan untuk data Drowsy secara manual, dengan mengumpulkan wajah-wajah dari keadaan yang kami butuhkan. Adapun pada data APD, kami melakukan pencarian dari beberapa website dan menggunakan data tersebut pada pelatihan kami. Setelah pengumpulan data, kita harus melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada data Drowsy, kami memberikan label secara manual dengan dua kelas, yaitu Drowsy dan Awake. Adapun pada dataset APD, kami memiliki 5 kelas, yaitu masker, jas pelindung, sarung tangan, sepatu, dan helm pelindung. Dalam EDA, kami memvisualisasikan distribusi data untuk memastikan tidak ada ketidakseimbangan yang signifikan antar kelas, serta memeriksa apakah ada anomali atau kesalahan pelabelan yang mungkin mempengaruhi performa model di tahap selanjutnya. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah proses anotasi, di mana setiap objek digambar diberikan label yang tepat dengan apa yang ingin kami deteksi. Misalnya, untuk pendeteksian APD, kita dapat memberikan label masker, helm, dan lain-lain sesuai dengan kelas apakah objek tersebut. Sedangkan untuk pendeteksian kelelahan, kita memberikan kelas Drowsy untuk wajah mengantuk dan Awake untuk yang masih aktif.
Untuk proses ini, kami menggunakan platform RoboFlow. Dengan RoboFlow, kami dapat menganotasi gambar secara efisien dan mengelompokkan data sesuai kategori yang dibutuhkan oleh YOLO V8. Pada model ini, kami membagi dataset menjadi 3 bagian, yaitu train, test, dan juga val. Dataset train akan digunakan untuk training model, di mana performa model akan divalidasi menggunakan dataset val saat training berlangsung. Lalu, hasil model yang telah di-training akan dievaluasi dengan dataset test. Pembagian dataset ini dilakukan dengan perbandingan 70%, banding 20%, dan banding 10%. Seperti disebutkan sebelumnya, kami menggunakan sebuah model yaitu YOLO. YOLO atau You Only Look Once adalah model AI yang digunakan untuk pendeteksian, yang dimana model ini bekerja dengan sangat cepat dan efisien, sehingga sangat dibutuhkan ketika kita membutuhkan sebuah komputasi yang sangat tinggi demi untuk keselamatan kerja. Sebagai contohnya, YOLO V8 membagi gambar menjadi beberapa grid kecil dan memeriksa setiap bagian untuk mencari objek. Setiap grid memprediksi apakah ada objek di sana, seperti pekerja atau alat pelindung diri, dan memberikan kontak pembatas yang mengelilingi objek tersebut yang mencakup posisi koordinat X dan Y, ukuran lebar dan tinggi, serta confidence score yang menunjukkan seberapa yakin model bahwa kotak tersebut mengandung objek yang dicari. Setelah YOLO V8 menemukan bounding box dari objek, Convolutional Neural Network CNN digunakan untuk mengekstrak fitur penting dari area gambar dalam bounding box tersebut, seperti tepi dan tekstur melalui serangkaian lapisan konvolusi dan pooling. Selanjutnya, fitur-fitur ini diproses melalui fully connected layers untuk menghasilkan prediksi akhir mengenai kelas objek dan confidence score yang menunjukkan keyakinan model terhadap deteksi. Untuk meningkatkan akurasi deteksi, penambahan variasi gambar berdasarkan augmentasi yang diinginkan seperti brightness, hue, dan blur diterapkan di RoboFlow, kemudian ditambahkan di dataset, yang membantu model belajar mengenali objek dalam berbagai kondisi pencahayaan, variasi warna, dan tingkat kejernihan. Dengan cara ini, model menjadi lebih robust dan dapat beradaptasi dengan variasi nyata yang mungkin ditemukan di lingkungan kerja. Untuk menilai kualitas suatu model YOLO secara keseluruhan, kita dapat menggunakan metrik Mean Average Precision. Metrik Mean Average Precision atau MAP digunakan untuk menilai kualitas model YOLO, karena metrik tersebut mengukur seberapa baik model mendeteksi objek dengan menghitung rata-rata presisi di berbagai threshold untuk recall yang berbeda. Dengan mempertimbangkan baik akurasi deteksi maupun jumlah deteksi yang benar, MAP memberikan gambaran yang komprehensif tentang performa keseluruhan model dalam berbagai kondisi. Pada model deteksi APD, nilai Mean Average Precision atau MAP yang dicapai model tersebut pada IOU threshold 0,5 adalah 0,983. Dan pada model deteksi kelelahan, nilai Mean Average Precision MAP yang dicapai pada model IOU threshold 0,5 adalah 0,995. Ini menunjukkan kedua model secara keseluruhan memiliki performa yang sangat baik dalam mendeteksi objek secara akurat, dengan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall di berbagai macam kelas. Nah, jadi kami menggunakan sebuah website untuk memvisualisasi hasil kerja kami karena memudahkan pemrosesan secara real time, otomatisasi deteksi, dan visualisasi hasil secara langsung. Dengan ini, pengguna dapat dengan cepat mengambil tindakan berdasarkan informasi yang didapat secara langsung. Pada website yang kami kembangkan, terdapat 2 fitur utama. Fitur utama adalah Computer Vision dengan model YOLO V8 menggunakan sebuah API yang kami buat. Fitur ini bekerja secara real time untuk melakukan deteksi sesuai model yang dilatih, yaitu mendeteksi penggunaan APD atau kondisi mengantuk, lengkap dengan bounding box apa yang terdeteksi dan peringatan jika terdeteksi mengantuk berkelanjutan atau tidak terdeteksi APD tertentu secara berkelanjutan. Fitur kedua adalah Statistics yang akan menampilkan chart hasil statistik dari proses deteksi, seperti jumlah deteksi, rata-rata deteksi per jam, chart deteksi per jam dan per pekan, serta informasi lainnya yang berguna untuk analisis lebih lanjut. Nah, dari chart tersebut, pengguna sistem kami dapat memberi kebijakan, misalnya reorganisasi waktu istirahat, pengetatan aturan penggunaan APD, atau yang lainnya, berdasarkan informasi yang disediakan. Jadi, inilah inovasi yang kami kembangkan. Harapan kami, inovasi ini dapat mengurangi secara signifikan jumlah angka kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga berkelanjutan. Demikian dari kami, tim Komco Ikram.